Bismillahirrahmanirrahim. Abadihil kitab ala abadihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadid qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi terinspirasi, jadi termotivasi ya. Surprise ya. Soalnya kalau direncanain malah suka nggak jadi. Jadi dadakan aja. Dikasih pertolongan sama Allah tuh datang tuh Mama Dewan. Iya. Hatur nuhun Mama Dewan. Waalaikumsalam. Mangga duduk. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci dan tasmi dari Mama Dewan. Insya Allah kita semua jadi lebih semangat ya untuk sama-sama ikut menghafal juga, apalagi Al-Kahfi ini, dan terutama di 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir itu merupakan tameng kita supaya kita bisa terhindar dari, salah satu tameng kita supaya bisa terhindar dari fitnah Dajjal ya. Kita lanjutkan dengan materi mungkin ya Mi. Langsung materi aja ya. Silakan untuk Umi, mangga materinya. Ini saya di sini nggak apa-apa. Apa Mi? Mau sambil berdiri juga boleh Mi. Jalan aja lah. Biasanya Bu Guru mah terbiasa sambil gerak fisik ya Mi. Hindari nervous sebetulnya. Umi mah udah nggak bisa nervous. Apalagi di hadapan ibu luar biasa. Aduh gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahmi kembali, bermuajahah kembali. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita
kita dari rumah menuju ke sini itu dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang sedang menuntut ilmu gitu. Sehingga Allah berikan catatan yang sebaik-baiknya catatan yang nanti akan dipersembahkan kepada kita di hari yang tepat dan waktu yang tepat. Kapan itu? Nanti ada waktunya. Catatan amalan kita akan diserahkan. Mudah-mudahan Rapot ya. ya, kalau ingat ke situ memang suka kayaknya dunia ini udahlah gitu ya. Apalagi beberapa hari kemarin ada musibah yang menimpa saudara kita, siapa ayahnya Haura ya? Oh ya, Haura. Ayahnya Haura, bahwa kematian itu sangatlah dekat dengan kita. Bahkan malaikat maut itu dikabarkan mengunjungi kita 21 kali. 70 Mi? 70 kali. Berarti kalau di durasi waktu dunia itu sekitar 20 menit sekali. Pada saat itu apakah kita sedang sibuk main HP kah? Atau sibuk dengan Al-Quran kah? Atau sibuk dengan yang lain-lain? Maka dari itu kematian adalah pelajaran terbaik bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah sama-sama kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rupanya nggak ini ya? Kayaknya kurang berfungsi ya, Mi? Nggak tahu deh. Maksudnya suara saya kayak sama aja gitu. Nggak bergema. Enggak sih, Mi, agak kencang. Ada tapi sedikit. Ntar volumenya belum. Soalnya nggak pakai cek. Ya udah, nggak apa-apa nih. Tak ada tak. Kita ngeras aja. Nah tuh. Sedikit lagi. Coba ada. Oke. Apa temanya apa ya? Lupa lagi saya. Menyiapkan. Menyiapkan generasi penghafal Al-Quran. Sebetulnya ya bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita sharing ya, sebelum kita sharing, sebetulnya anak-anak kita dititipkan di sini pun sudah menyiapkan ya. Tidak hanya dititipkan di sekolah yang memang ada program hafalan Qurannya. Jauh sebelum ada sekolah Islam berdiri, sekolah Islam itu ada. Sebetulnya orang tua kita pun pada zaman dahulu kalanya itu sudah menyiapkan kita sebetulnya untuk menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Kita kan disuruh ngaji ya, ke surau-surau, ke musola-musola. Itu rutin itu, pada maghrib itu mengaji. Kadang-kadang sampai jam 9. Terus sebelum pada maghrib, sorenya ada diniyah. Nah, saya dulu sekolah negeri SD, kemudian sorenya diniyah. Nanti malam-malamnya sama ngaji di surau gitu. Itu sebetulnya memang sudah dipersiapkan kita itu untuk mencintai Allah dan Rasulnya, juga Al-Quran gitu. Hanya saja kemudian dari waktu yang sudah berjalan, apakah itu lebih muncul dalam diri kita atau memang malah hilang gitu. Hilang, tidak ada. Yang jadi lebih dominannya yang akhiratnya atau dunianya gitu. Setelah didikan dari orang tua kita itu. Ala kulli hal, ya waktu pun berjalan, kita sudah sampai di sini di tahap ini, sudah punya anak 4, 5, 6 gitu, sudah besar-besar. Ada yang sudah jadi penghafal Quran, ada yang OTW istilahnya, ada yang sudah ajek, bahkan sudah menularkan ilmunya lagi. Ada yang, ya? Tetapi ada juga orang tua yang memang dia mendidik anak-anaknya itu bukan menjadi penghafal Quran, tapi tetap dia mengajarkan nilai-nilai agama, tetap mengajarkan nilai-nilai bahwa Allah dan Rasulnya itu yang harus dicinta, tapi tidak fokus gitu ya, tidak fokus untuk menghafal Quran. Bagaimana kita menyikapinya?
Apakah memang anak-anak kita harus jadi penghafal Quran semua? Ya, dipaksa gitu ya, dipaksa. Ini saya pakai mic jangan? Ah, nggak bunyi nih, udah nggak usah ya, oh ya begini. Kedengeran inilah, kedengeran ya? Iya, oke. Saya ini taringkan saja ini. Tadi mah ini nyata bunyi, sekarang mah kenapa jadi nggak bunyi ya? Diputer-puter sih dan kasih api. Bisa main. Oh iya, Sama ya. Cici sana. Kita lanjut ya. Iya. Ummahatillah. Iya, Bu, enggak. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan ya ke saya itu langsung ke pribadi. Apa memang anak-anak kita harus semuanya harus jadi penghafal Quran? Emang nggak boleh jadi dokter? Dokter yang hafal kali Ya, jadi sesuatu yang memang mereka suka, gitu ya, sesuatu yang mereka suka, yang mereka inginkan, gitu. Apa semuanya harus jadi penghafal Quran? Baik, umatillah, saya memulai dari ini dulu ya. Sebetulnya ada beberapa sedikit lah, saya ngobrol sama Amif ya lewat WA, nggak usah banyak-banyak materinya gitu. Kita banyakkan sharing aja. Iya, sharing aja nih. 4 fase pendidikan itu pada anak itu terdiri dari tufulah, tamyiz, murahaqah, dan syabab. Ya, syabab. 4 fase ini diambil dari pendidikan ala Rasulullah SAW. Nantinya kita akan kembali menarik garis lurus itu kepada pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Apapun profesi kita, profesi kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, bahwa Al-Quran itu adalah memang prioritas kita. Yang pertama adalah tufulah. Tufulah itu dimulai dari 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun. Di masa usia itu, ya, itu adalah kunci pertumbuhan fitrah. Kunci pertumbuhan fitrah. Nah, fitrahnya kita manusia adalah dekat dengan Allah dan Rasulnya, dekat dengan Al-Quran. Itu fitrah, nggak bisa diubah-ubah lagi gitu. Ketika anak-anak kita jauh dengan Al-Quran, berarti ada yang salah dengan pertumbuhan fitrahnya. Ketika anak-anak kita, bahkan kita sendiri tidak suka berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya, maka ada yang salah dengan fitrah kita. Walaupun sudah seusia menuju Isa apa ya? Maghrib. Ya, usianya sudah matang gitu ya. Aku sudah makar sangat aku matang sekali, tapi belum tentu fitrah kita itu muncul sepenuhnya gitu. Karena mungkin ada halangan-halangan, hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan yang menghalangi fitrah itu muncul. Salah satunya adalah dari pola didik dan dosa-dosa kita. Nah, kita bicara kepada anak-anak kita ya, kepada anak-anak kita. Ketika di usia 0 sampai 7 tahun ini kita berhasil mengarahkan fitrah mereka. Kalau menurut Apri Oh, Pak Apri ya. Itu ada 8 fitrah. Pak Apri juga dapat dari suhunya gitu ya. Guru spiritual Ya. gitu. Ada fitrah akil balik, fitrah seksual, fitrah ya, keamanan, kenyamanan, itu semuanya ada dalam diri kita. Ketika fitrah keimanan ya, fitrah keimanan anak-anak kita sudah kita munculkan gitu ya, dengan cara biasanya apa nih, kita ibu memunculkan fitrah keimanan anak-anak kita, berusaha mengajari mereka abatasa ya, berusaha mengajari mereka abatasa. Anak-anak secara fitrah senang gitu ya, senang dengan lantunan ayat Al-Quran. Tidak mungkin tidak ada yang senang ketika di usia itu, mereka senang untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Saya jamin itu, karena yang namanya fitrah itu adalah sudah bawaan diri manusia itu sendiri, Fitrah ya. Bahkan orang-orang kafir pun ketika mendengar lantunan Al-Quran, dia akan terkesima. Adapun orang-orang muslim yang menjadi murtad, yang katanya lebih terkesima dengan alunan-alunan nyanyian-nyanyian gereja, itu keluar dari fitrahnya. Anak-anak kita akan sangat senang ketika diajari mengaji,
diajari menghafal, apalagi kalau mengajinya ada apa lagam-lagamnya gitu ya. Dan sekarang kan di SD kita ada Umi, metode umi ya. Bismillah gitu. Ada nada-nadanya. Kalau nada tinggi apa, nada rendah apa. Seperti itu. Jadi semakin kesini teknik mengajarkan mengaji itu sudah semakin bervariasi, yang memungkinkan anak-anak kita itu lebih suka dengan mempelajari Al-Quran dibandingkan dengan kita dulu teknik Baghdadi ya, alif patah a jabar a menurut saya mah alif paseu a i u itu sampai ke itu wassalam apa tuh ya, wassalamu itu juga di ini dipatah-patah gitu. 1 jaman kita itu kan teknik Baghdadi yang memang membutuhkan konsentrasi luar biasa dan pencapaiannya pun lama gitu. Kemudian muncullah teknik ikro, teknik kiroati, teknik umi, teknik abatasa gitu. Saya punya beberapa syahadah teknik apa namanya mempelajari itu ya Al-Quran, tapi pada intinya mah sama, kita mengajari mereka bagaimana makhraj yang baik, tajwid yang baik sesuai dengan ketika malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran sesuai dengan apa yang Nabi baca. Makanya nanti ketika tahapan anak-anak kita sudah lancar mengaji, kemudian yuk udah lancar mengaji, mau nggak menghafal pelan-pelan sedikit-sedikit. Capek nih, ya memang capek, tapi nanti kita berikan pemahaman. Anak-anak nggak mungkin tidak mau kalau mereka tahu manfaatnya. Terkadang kita orang tua terlalu memaksakan sesuatu, tapi mereka dipaksa kerjakan ini, nggak tahu manfaatnya apa. Manfaat menghafal Quran apa, manfaat mengaji apa. Masuk surga aja gitu doang, Mi. Salah ya? Ya, kalau ya nggak salah-salah juga. Yuk ngapal Quran, yuk ngaji, nanti masuk surga. Paling cuma gitu doang. Masuk surga. Tapi alangkah baiknya gitu ya. Alangkah eloknya, alangkah indahnya ketika kita membuka komunikasi sama anak. Kenapa sih harus mengaji lancar, mengaji dengan tajwid, mengaji dengan makhraj? Kita buka komunikasi. Begini loh, A. Atau dengan cerita, mungkin bahasa kita kepada anak masing-masing berbeda penyampaiannya, tapi pada intinya sama gitu, bahwa kita mengajak mereka untuk mencintai Allah dan Rasul. Kalau sudah sampai tahap menghafal dan mereka enjoy di situ, adapun ketika ada hambatan-hambatan kita semangati. Memang ketika berinteraksi dengan Al-Quran tidak ada hambatan, pasti ada hambatannya. Dan baik dari internal maupun dari eksternal. Dari internalnya ada saja tuh futurnya, malasnya gitu, ada pasti. Setan tuh nggak akan diam. Dan kita sebagai orang tua menjadi apa ya istilahnya kalau itu ya, ketika anak saya yang nomor 1 mau menyelesaikan hafalannya, dia stuck di surat Yusuf. Jus berapa itu, Mi? Bun, jangan gitu juga ekspresinya. Surat 12, juznya 12. Iya, dia stuck di surat Yusuf. Dia nelfon dari pondoknya. Umi, ini kenapa teteh nggak bisa surat ini? Berapa kali dicoba nggak bisa, setor salah lagi, ulang lagi, nangis Bu, nangis. Ya Allah. Namanya anak perempuan gitu ya, nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Sebelum dia curhat ke temannya, kita harus jadi tempat curhat pertama, harus seperti itu. Kemudian Umi minta doanya, Umi doain nggak sih katanya, sampai dia merasa curiga saya itu tidak mendoakan dia. Dia doakan teh. Akhirnya dia beberapa hari kemudian nelfon lagi ke saya, cerita Inas lagi apa ya bahasanya, stres apa kepikiran banget gitu ya, ini kok nggak bisa gitu, lagi down nih dia lagi down ya. Dia buka surat, kemudian dia baca artinya, ternyata artinya itu Allah memerintahkan dia untuk bersabar, bahwa interaksi dia dengan Allah lewat Al-Quran itu
sebagai bentuk kasih sayangnya. Nah, dari situ dia menangis. Garpu tala gitu Iya. maksudnya Mi? Dia nggak tahu garpu Oh gitu ya, iya. Cuman pada saat dia sedang down lagi Iya. bingung, dia buka lagi Acak kan? bacaan Al-Qur'annya, dia baca artinya, dia ketemu sama artinya yang seperti itu. Dia nangis dan dia cepat istighfar gitu ya, istighfar. Masya Allah gitu, berkah Al-Quran. Gak lama dari menemukan surat itu dan dia istighfar, dia langsung menyelesaikan surat itu. Sampai kemudian dengan susah payah ya. Anak saya yang pertama ini nggak pintar Bu, nggak pintar, nggak. Cuman dia leken gitu, leken. Dengan susah payah dia menyelesaikan hafalannya 30 juz. Masya Allah. Dengan susah payah. Bukan berarti cepet hafalnya, enggak. Itu nggak pinter ya Mi? Ya, 30 juz nggak pinter mah. Aku kumaha aku. Eta tuh pinter terus. leken maksudnya ketika ada hambatan kata kata ustazahnya ulang, dia ulang. Istiqomah ya. Belum bisa lanjut, dia ulang, terus ulang. Jadi nggak stuck di situ, nggak berhenti dia, nggak berhenti. Jadi prosesnya itu memang lama. Saya membandingkan dengan adiknya, punten ini punten. Saya membandingkan dengan adiknya, tapi saya tidak sampaikan di depan dia. Adiknya ini Teh Fadlah ini lebih cepat menghafalnya. Ketika dia ditanya surat A, dia langsung jawab. Ketika diacak surat, dia langsung bisa menyambungkan gitu. Kalau Teteh, Uyuhan udah hafal juga ada Uyuhan. Saya nggak maksa harus sampai kayak Ustaz Hidayah itu yang ngacak-ngacak ayat gitu ya. Kalau yang kedua Pojok kanan, ini pojok kiri. lebih cepat gitu. Hanya dalam waktu 6 bulan terus memungkinkan lagi, menguatkan lagi hafalannya gitu. Untuk sampai ke sana, Ummahat Fillah rahimakumullah. Yang pertama dalam diri kita, keluarga pasti ada tujuan. Tujuan keluarga kita mau dibawa kemana? Ya, pasti ada tujuan. Saya bilang mau jadi apapun kalian nak, mau jadi pemain bola kah? Anak saya nomor bungsu mau jadi pemain futsal, dia nggak mau sekolah. Silakan, nggak usah sekolah saya bilang. Umi akan sekolahkan di sekolah atlet, tapi selesaikan dulu hafalannya. Selesaikan dulu hafalannya. Kalau saya, Mi, keluar dari tradisi keluarga kita ya. Kenapa? Ini ustazah, dia pikir menghafal Quran semuanya ustazah, padahal kan enggak, ya cuma menghafal Quran gitu. Nah, dia pikir yang bungsu punya kesimpulan gitu. Nanti saya sendiri jadi pemain bola, atau nggak jadi masak. Kelas 6. Menghafal Quran, pemain bola, Pemain bola hafiz ya. Ya, jadi pada saat usia anak kita 0 sampai 7 tahun seperti ini, fitrahnya itu munculkan, kesukaannya dia sama Allah dan Rasulnya itu munculkan, fitrah keimanan, fitrah seksualitasnya, fitrah akil baliknya gitu ya. Permasalahan kita, anak-anak sudah balik tapi akilnya belum mencapai balik. Itu permasalahan orang tua zaman sekarang. Maka dari itu semuanya itu harus sinkron. Ke-8 fitrah itu, saya lupa ya. Yang saya ingat itu fitrah keimanan, fitrah akil balik, fitrah seksualitas itu harus mulai kita munculkan. Berat Bu memang. Tugas kita sebagai seorang ibu memang berat. Kita kan ujung tombak ya dalam rumah tangga itu. Tapi lelahnya kita, capeknya kita ngobrol sama anak, komunikasi sama anak, capeknya kita mikirin anak saya mesti gimana lagi ya. Harus gimana lagi. Didatangkan ini udah, datangkan ini udah, datangkan ini udah. Kok belum mau juga gitu. Ibu jangan lupa, kita mendidik anak itu nggak bisa dengan 2 tangan kita sendiri, nggak bisa. Yang pertama adalah selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa-doa kita, doa sepertiga malam, doa setelah sholat wajib. Bacakan Al-Fatihah untuk anak-anak kita, keluarkan air mata kita untuk anak-anak kita. Ketika kita menginginkan anak-anak yang salih, ya, maka kita harus juga mendekatkan diri kita para orang tua kepada Allah. Pada zaman dahulu ulama salaf ketika mengingat anaknya akan memperbanyak salat sunnah. Ketika mengingat anaknya akan memperbanyak salat sunnah, kan dengan wasilah itu Allah lebih memudahkan kepada anak-anak kita kemampuan untuk menuntut ilmu.
Kemudian di masa tamyiz itu sekitar 7 sampai 10 tahun itu mereka udah siap belajar. 7 sampai 10 tahun udah siap belajar. Jadi jangan katakan umur 17 tahun itu masih anak-anak, jangan. Karena prosesnya itu udah dari 0 sampai 7, 7 sampai 10 tahun udah siap belajar. Mereka sudah siap belajar, mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, perkataan yang baik, mana yang perkataan yang buruk, gitu. Sudah siap belajar. Jadi ketika kita masih mentoleransi gitu ya, mentoleransi, masih anak-anak, hati-hati, karena nanti akan ada masa murahaqqah 13 sampai 14 tahun itu masa transisi. 13-14 tahun. Zaman Nabi umur 13 tahun itu ada seorang sahabat Zaid bin Thabit yang sudah bersedia untuk perang. Bayangkan umur 13 tahun dia minta izin untuk perang. Sama Nabi jangan, tidak diperbolehkan karena dari usianya. Dengan dia meminta untuk perang saja itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Keberanian yang luar biasa. Kan perang itu kan taruhannya nyawa. Belum lagi kalau misalnya pun nggak syahid kena sabetan yang pedang saja di tubuh kita itu luar biasa sakitnya. Yang anak umur usia 13 sudah berani minta izin untuk perang. Megang apa namanya, pedang aja keberatan gitu. Tapi sudah berani sama Nabi jangan. Kemudian akhirnya Zaid bin Thabit ini magang bersama Nabi. Dia ikuti Nabi itu. Nabi tahu potensi Zaid ini. Zaid ini bagus di bidang bahasa. Makanya Zaid ini disuruh untuk menulis wahyu. Disuruh belajar bahasa apa nih? Ibrani dan Surgani kalau di sini catatnya. Ibrani. Itu bahasa yang susah itu. Bahasa Ibrani. Tapi Zaid mampu menguasainya di usia yang sangat amat muda. Karena tahu Rasul tahu potensi dia itu di mana. Jadi di push gitu ya di situ. Yang akhirnya Zaid bin Thabit ini menjadi juru tulis Nabi usia yang sangat muda, jadi juru tulis Nabi. Nah, usia 13 sampai 14 tahun ini anak-anak kita justru sekarang ini punten ya disibukkan dengan berbagai macam les. Bukan. Proses belajar akademik yang luar biasa. 13-14 itu masa apa nih maksud namanya? Masa transisi. Oh. Dong. Sekolah kita udah berusaha nih, yang saya lihat di SD Al-Qudwah. Ada belajarnya, ada mereka kayak BPI, kemudian ada praktek outdoor gitu ya. Iya, FTP seperti itu. Ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Tetapi di luar dari rutinitas seperti itu di sekolah, ya, kita harus tahu potensi anak kita itu menjurusnya kemana. Di usia itu kita udah harus tahu gitu, sehingga ketika kita sudah tahu menemukan gitu ya, oh anak ini kayaknya senangnya di memasak, ajak dia magang bersama orang yang memang ahli masak gitu, di usia 13 sampai 14 tahun. Bahkan sebelum usia 13 juga sudah ada yang magang. Magang berarti dia dilepas pelan-pelan gitu. Dilepas pelan-pelan untuk mengikuti mempelajari bersama dengan orang-orang yang memang dia suka di situ. Contohnya, punten ya ini saya ke anak saya sendiri, tanya saya ini apa namanya, tahunya cuma dia gitu. Nggak apa-apa, tapi kan kenyataan sesuai gitu. Malah bagus tahu anak sendiri ya. Saya emang nggak tahu malah kadang. Yang nomor 2, usia 13 tahun itu sekarang SMA kelas 3, berarti 13 SMP kelas 1. SMP ya Bu ya. Sekarang 17 tahun umurnya, kelas 3, kelas 2 16, kelas 1 15. Oh ya, SMP kelas 1 itu dia sudah berpikir saya tidak mau melanjutkan SMA karena saya sudah tahu tujuan hidup saya mau kemana. Dia bilang apa? Saya memperdalam bahasa Arab dan ilmu Al-Quran. Kalau saya ke sekolah SMA ini dia, Bu jangan ditiru ya kalau salah, jangan. Ini pikiran dia. Kalau saya masuk sekolah SMA,
saya akan mempelajari bidang-bidang yang tidak relevan dengan apa yang saya mau gitu. Karena saya maunya bahasa Arab sama ilmu Al-Quran. Itu dari kelas 1 SMP ketika dia masih mondok di Cirebon. Kemudian lulus SMP diutarakan lagi, bahkan dia udah searching sendiri. Saya mau kemana? Dia udah searching sendiri, dia sudah menentukan tempat sendiri. Tinggal laporan ke umi abinya. Lulus SMP, dipaksa masuk SMA. Masuklah dia masuk SMA Al-Qudwah. Ya. Dipaksa sama saya dan korban pemaksaan. Iya, korban pemaksaan. Masuk ke SMA Al-Qudwah dan hanya bertahan sampai 1 semester. 1 semester. Hanya bertahan sampai 1 semester. Kemudian karena bergejolak tuh Bu jiwanya. Ngapain? Dia ya nggak sesuai gitu. Saya tuh udah tahu saya mau kemana, tapi kenapa harus dibebankan sama hal-hal yang nggak perlu menurut dia ya, nggak perlu. Kayak matematika nggak perlu, habisin waktu gitu. Ini nggak perlu. Gitu. Kemudian baik kita antarkan menemui Pak Ustadz Iwan pada saat itu kepala sekolahnya. Kemudian dia sendiri menyampaikan alasannya ke Ustadz Iwan. Dia sendiri yang menyampaikan datanya gitu ya, ke Ustadz Iwan. Akhirnya Ustadz Iwan hanya tersenyum dan membolehkan dia keluar. Kami para orang tua ya tidak bisa juga mengikuti ego kami gitu ya. Pengennya sih dia dapat ijazah formal gitu. Setelah itu dia kuliah. Ternyata tidak seperti itu, alhamdulillah. Setelah keluar dari Semata 1 semester itu dia langsung pergi ke Cirebon untuk memutkinkan Al-Qur'annya. Kemudian setelah itu bergabung dengan Pak Apri. Bergabung dengan Pak Apri pun hanya sebentar ya. Karena dia sudah punya ini nih polanya dia mau kemana dia udah tahu. Kemudian dia pergi ke Bojonegoro sendiri, ke Mumtazah. Setelah itu dia pergi ke Kediri sendiri, Masya Allah. ke Pare. Dan sekarang sampai saat ini dia ada di Kediri. Ya, dia mengajar ngajar. Hafiz juga. Dia dapat beasiswa bahasa Arab juga dia ajar sendiri. Itu dia semua dia cari sendiri. Kenapa seperti itu? Tidak mau merepotkan Umi dan Ami. Baiklah. Antuna sudah saya titipkan kepada Allah. Dari bayi sudah dititipkan kepada Allah. Apapun yang terjadi, biar Allah yang menyelesaikan, Allah yang mengurus, Allah yang memberikan jalan dan sebagainya. Sudah. Tugas Umi hanya menanyakan jahat amat ya, hanya menanyakan doang. Ngawasin ya, berikan kesehatan dan sebagainya. Gitu. Bahkan dia nggak mau dapat kiriman uang dari saya. Ya, dia mau dengan uang. Bisyarah, dia bilang bisyarah itu honornya jadi guru, honor dari guru tahfiz. Berapa honor bisyarahnya berapa Dek? 200.000 Mi, alhamdulillah. Cukup-cukupin ya, sebulan di sana 200.000. Ya, soleh banget ya, itu mah. Biasanya mau orang lama deh. Berkahnya itu ya. Tapi nggak enak ya, udah saya tidak lepas makan udah itu kali saja itu. Bu ya. Kan dia jadi Tetap aja ya Mi ya. Masih punya ayah perempuan. Iya, belum bedak parfum ya perempuan mah ya. Ami dia nggak bedakan. Sama. Iya, Tapi mahal. Untuk wanitanya sendiri kan mantu. butuh ini ya, butuh biaya gitu. Dan dia memang dari SMP memang ngulik. Dia sempat jualan mie oda, dia jualan sosis gitu ya dari SMA-nya. Jadi dia harus pegang uang ya dengan hasil usahanya sendiri. Gitu. Woman trainer ya, Mi. Iya. Udah muncul. Sampai kemudian ada pembatalan dari Kementerian Agama yang punya ijazah paket C dari SMA tidak diperbolehkan ke Mesir. Baru kemarin dia tidak gelisah karena tujuannya memang bukan ke Mesir. Gitu. Dia nggak gelisah. Tenang aja Mi, masih banyak Yaman, Sudan, Libya. Ya Allah, itu negara perang deh. Libya dan sebagainya. Timur Tengah dan Indonesia nggak jadi masalah. Yang penting Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahasa Arab dan ilmu Al-Quran dipelajari gitu ya. Tujuannya itu. Jadi masa transisi itu ketika ada anak kita yang seperti itu, alhamdulillah ya, ada anak kita seperti itu, kita sebagai orang tua terkadang terlalu memikirkan diri kita sendiri.
untuk memaksakan gitu ya, memaksakan kehendak kita kepada anak. Saya sempat ditegur juga, Umi dulu Umi mau jadi hafizul kan nggak jadi. Iya betul. Jadi ini ya, Mi. Iya Dengan dokter. ya, betul. Balik-balikin. Saya sempat keterima di Al Hikmah tuh ya, lembaga tahfiz Al Hikmah. Kemudian sempat beberapa kali ikut pertemuan, tapi kemudian berhenti karena nggak punya biaya. Padahal waktu itu murah, 20.000 apa 50.000 gitu. Cuma ariku tegaduh nak tehnya, belum lagi ongkosnya ke Jakarta gitu. Akhirnya saya berhenti gitu. Kemudian saya muhasabah, apa iya saya memaksakan kehendak saya gitu, Sekolah. menuntut anak-anak untuk menjadi penghafal Quran. Itu sudah muhasabah. Panas amat sih, panas. Kemudian ada satu lagi yang membuat saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak mencapai pencapaian seperti itu, anak 1, 2, 3 juga semuanya menghafal Quran. Kemudian ada pujian-pujian dari manusia, pujian-pujian dari manusia. Anak-anak saya mengatakan, jangan sekali-kali mengatakan kita penghafal Quran nih. Ya, mereka paling tidak suka dibilang penghafal Quran 30 juz gitu. Kenapa? Urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah, menghafal Quran. Bagaimana kalau Umi menyampaikan hanya untuk apa? Informasi, memberikan ya, apalagi kan? Ya, apalagi saya buka sanggar Quran gitu. Buka sanggar Quran itu kan harus ada legalitas ya. Siapa yang punya syahadah? 30 juznya. Yang punya syahadahnya baru 2. Aina sama Pentadla. Bagaimana kalau untuk urusan itu? Iya, tapi hati-hati dengan hati. Kaget begitu. Hati-hati dengan hati. Saya bilang, kalau kita mau berkecimpung dengan dunia Al-Quran, harus siap lahir dan batin. Harus siap lahir dan batin. Anak-anak kita berkecimpung dengan dunia Al-Quran, berarti lisannya dijaga, matanya dijaga, seluruh tubuh kita dijaga. Mau minimalisir maksiat. Ketika ada seorang siapa ya, Imam Syafi'i atau siapa yang hanya melihat bersih seorang perempuan, hafalannya hilang. Ya. Kelihatan mungkin kesingkap dikit gitu. Nggak sengaja ya. Ya nggak sengaja, hafalannya hilang. Boleh istighfar, ya Allah ini kenapa hafalan saya kok susah banget. Mikir-mikir. Makanya hafalan saya hilang dulu kalian. Langsung dulu hafalan gara-gara Udah dihafal. Tapi hati-hati. Ini banyak kejadian ya Bu ya. Ada yang seperti itu, berarti dia keimanannya kan memang udah subhanallah luar biasa ya. Allah jaga gitu. Tapi ada juga yang tiap hari melihat yang itu ya, yang tidak baik, tapi kok cepat ngapalnya. Kenapa itu ini? Cepat ngapalnya. Ternyata kita berinteraksi dengan Al-Quran tuh nggak cuma menghafal Bu, ya kan? Ya. Temanya mungkin penghafal Quran, mungkin nanti akan lebih kita khususkan lagi ya, mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran itu kan tidak hanya membaca dan menghafal, tapi bagaimana mempraktekkannya. Dan itu yang banyak kejadian santri tahfiz Al-Quran ketika lulus dari pondok pesantren Quran, itu ada yang kerudungnya dilepas. Astagfirullah. Ada yang berkata tidak pantas. Ada yang kemudian alhamdulillah zina gitu ya, sampai menikah di luar ya, belum waktunya. Itu banyak kejadian seperti itu. Dan itu jadi bahan diskusi kami di rumah sama anak-anak. Sangatlah penting kita membuka komunikasi dengan anak. Sangat penting. Ketika kita tidak komunikasi, bahkan nggak main kuda-kudaan gitu ya, main apa yang dulu kita pernah lakukan ke anak, kita jadi seperti membentengi diri sendiri. Jadi karena itu nggak deket juga bermasalah. Iya. Jadi bahan diskusi. Jadi apa nak ibrahnya, hikmahnya ketika ada peristiwa seperti itu? Ya kalau kita udah menghafal Quran, ya harus pelan-pelan nih mengaplikasikannya gitu di dunia nyata gitu ya, di dunia nyata. Dan itu yang paling sulit.
yang paling susah. Tapi kalaupun sulit susah, Bismillah, atas izin Allah kita pelan-pelan bisa. Apakah semua yang ada di Al-Quran itu kita bisa wujudkan di dunia, Bu? Bisa nggak ya? Kalau Nabi kan Quran berjalan ya. Kalau kita gimana? Belum ada orang. Parawan. Kalau Nabi Quran berjalan, kalau kita bagaimana ya? Tunggu aja di sana, nanti si Garis sudah mau datang. Ketika ibu suka dengan surah Al-Ma'un ya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu suka dengan surat itu. Ibu, kita pelan-pelan sholatnya tepat waktu. Sholatnya tepat waktu. Kemudian 10 menit lagi pelan-pelan pun jadi peduli ya sama tetangga sekitar gitu. Karena terinspirasi dengan surat Al-Ma'un dan itu istiqomah sampai akhir ayat hanya dengan satu surat gitu, satu surah tapi kita istiqomah di situ, itu luar biasa Bu. Satu surah. Kalau Nabi kan enggak semua surah gitu ya. Nabi kan semua ayat gitu ya. Berarti pembelajaran buat kita, pembelajaran buat kita. Jadi ketika terinspirasi dengan surah Al-Ma'un atau terinspirasi dengan surah apa Alam Nashrah gitu ya, lagi sedih bacanya Alam Nashrah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nggak punya uang, Alam Nashrah lagi. Ya betul, Mi Alam Nashrah. Lagi banyak uang juga Alam Nashrah. Itu Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak itu kan inna ma'al usri yusra. Asal surat favorit itu. Iya. Bagus, alhamdulillah apa apa. Dan itu kita pegang gitu. Karena apa? Dengan begitu kita bergantungnya kan sama Allah. Bergantungnya sama Allah. Alam Nashrah atau Al-Ikhlas dan sebagainya. Silahkan. Bisa. Nah, yang terakhir itu di fase syabab ya. Fase syabab. 15 tahun itu anak-anak kita seharusnya udah siap mandiri. Ya. 15 tahun itu anak-anak kita udah harus siap mandiri. 15 tahun besok. Ya. 15 tahun. Oh, lu Akbar. SMP kelas SMP kelas 1. SMP kelas 1. SMP kelas 1 ya. Ya, ada juga sih yang SMP kelas 3. Tapi rata-rata SMP kelas 1 itu tuh siap mandiri. Makanya jangan ditertawakan ketika anak-anak kita sekolah sambil jualan misalnya, sekolah sambil dagang, sekolah sambil dia usaha, atau karena dia pintar dia sekolah sambil buka les privat untuk teman-temannya dan dia dapat fee di situ, nggak jadi masalah. Jadi ketika sekolah tujuan anak dicukupi, gitu ya, dicukupi, jajan full dikasih, kegiatan full dikasih, ya nggak, dia taunya beres, taunya beres. Udah nak, kamu harus ikut kegiatan. Masalah dana tenang, ya ibu akan siapkan. Ya. Anak akan terlena, lihat. Anak nanti tidak akan punya jiwa kemandiriannya itu agak sulit nanti dibentuk. Maka akan sangat sedih sekali ketika anak kita yang sudah SMA kelas 2, SMA kelas 3 itu masih begini ke orang tua. Masih begini ke orang tua. Walaupun memang masih tanggung jawab kita, gitu ya, tanggung jawab kita. Atau bahkan lulus SMA dia mau kuliah masih bingung. Bun, aku mau kuliah di mana ya? Itu berarti ada yang salah dengan fitrahnya. Ada yang salah dengan fitrahnya. Bun, aku mau kuliah di mana ya? Kuliah ini bagus nggak? Ini bagus nggak? Pilihin dong. Seharusnya ya, dia sudah bisa menentukan di usia 15 tahun itu dia sudah punya jalan. Aku mau ke sini. Aku mau ke sini. Siap dengan resikonya, aku siap. Biarkan dia kos ya, di luar, jauh dari kita. Di rumah mah acak-acakan kamarnya. Di luar mah ternyata oh kok bisa bersih gitu. Dituntut. Kayak anak saya yang nomor 2 di rumah, kalau di rumah tuh memotong bawang udah mencong, udah begini acak-acakan dah potong bawangnya.
Suatu ketika dilempar magang sama Pak Apri di tempat orang yang sangat apik, sangat resik gitu ya. Ini harus di sini, kudu eta. Ini di sini sesuai. Nggak boleh ini di sini, nggak boleh pindah, nggak boleh. Motong bawang juga nggak boleh begitu, motong bawang harus begini ya. Kena dia, bukan kena batunya ya. Kena ilmunya. Iya, kena ilmunya. Betul Ibu Haji, kena ilmunya. Alhamdulillah. Waktu di rumah mah, kok Umi nggak pernah marahin Dede sih motong bawangnya. Dede mah di sana dimarahin. Ketahuan, Uminya teh asal wae gitu motong bawang gitu ya. Yang penting digoreng enak, dah selesai. Ternyata Umi juga taunya gitu. ya. Kemudian sebelum tidur tidak boleh ada cucian piring. Ya. Aduh. Tidak boleh ada cucian piring karena memang jin kan suka ya Bu ya dengan hal-hal yang kotor seperti itu. Memang ya baiknya dapur kita itu sebelum kita tidur bersih gitu. Minimal tidak ada cucian piring yang kotor, piring yang kotor. Jangan dibesok. Itu nggak boleh. Tidur pun di waktu dan sebagainya. Jadi dengan magang ada banyak ilmu sebetulnya. Ibu pernah nggak me time sama anak-anak berdua? Bapaknya jangan diajak. Tiap hari Mi. Bapaknya Kami sambil ambil bawa mobil kan ngobrol sama Cici gitu ya. Dari hati ke hati. Ya. Waktu-waktu itu yang sekarang sudah sangat jarang didapat oleh anak karena mereka pada saat ini lebih tertarik dengan gadgetnya. Ya. Kitanya juga waktu untuk ngobrolnya waktu pertama itu seolah-olah udah lelah, udah capek. Tapi memang itu perjuangan kita ya. Nyari celah buat ngobrol kalau udah gede-gede gitu. Iya, betul. Apalagi mereka kan sudah punya dunianya sendiri, kadang-kadang nggak mau terbuka gitu. Dan kita juga kadang-kadang agak sungkan untuk mendekati terkadang. Apalagi kalau misalnya lawan jenis anak kitanya, laki-laki dengan perempuan. Ini saya saja untuk mengecek fitrah seksualitas anak saya yang laki-laki, tolong kayak ini Rashid misalnya ya, Rashid, tolong ngobrol tentang laki-laki lah apa gitu. Kan kalau anak bapak-bapak itu kan lebih cenderung diam gitu ya. Iya. Lebih cenderung diam. Lah, terus juga tahu sendiri, nanti juga besar sendiri, itu salah itu. Pola seperti itu diarahkan. Iya, diarahkan. Baik, umat fillah rahimakumullah. Sebaik-baik pendidikan adalah kita, ayah dan ibunya. Sebaik-baik pendidikan, sebagus apapun kita menitipkan anak-anak kita di sekolah yang terbaik sekalipun, termahal sekalipun, ya, itu tidak akan berfungsi, berguna jika kita tidak memberikan peran yang terbaik untuk mereka. Saya titipkan anak-anak saya ke sekolah, udahlah saya percaya sama guru, saya percaya sama ini, nggak akan berhasil kalau kitanya juga tidak berperan. Karena yang fondasi utamanya adalah di kita, di orang tua, ibu dan ayah. Nah, rumah itu adalah miniatur peradaban rumah. Sekolah adalah mitranya. Sekolah adalah mitranya. Mau dibawa mau ke sekolah apapun anak-anak kita, ya, jika kitanya tidak peduli dengan anak-anak kita, jika kita tidak peduli dengan tumbuh kembang anak-anak kita, ya sudah selesai, sudah peradaban, tidak akan berkembang gitu. Kita hidup di akhir zaman ya, umat fillah. Kita hidup di akhir zaman. Ada banyak fitnah yang mengepung kita gitu. Nah, fitnah terbesar itu untuk anak-anak kita sekarang adalah gadget. Gozul fikr ya. HP-nya. Bahkan sekarang ada istilah baru ya, apa Narkolema. Istilah baru. Narkolema. Tuh, luar biasa. Kita berperan Narkoba dengan lewat sesuatu mata. yang memang kita sukai juga. Ya, berperan dengan yang kita sukai juga gitu. Jadi kita minta sama Allah supaya kita diberikan kekuatan ya. Wah, ekstra tuh ini tuh bisa lewat situ anak cewek. Itu anak-anak perempuan naik tembok. Ya Allah. Berdua. Kayak porsi segala. Iya. Coba ya. Itu nanti cerita tersendiri udah gini. Sebelum saya tutup, Umat Fillah, saya mau bertanya. Sebenarnya pertanyaan untuk diri sendiri. Kok Umi yang nanya? Ya.
Kita yang nanya. Nanti dari Umi dulu deh. Gantian Abi. Oh, Karena yang bertanya mau dikasih doorman. Sekarang gue bawa materi yang nanya. Tadi untuk diri sendiri maksudnya sama nggak ya dengan saya gitu ya, sama-sama oh. sama ibu gitu. Maksila ada perasaan tega nggak sama anak? Tega apa, Tega Mek? atau tidak tega? Tega untuk? Tega untuk iya, nggak apa-apa. Tega untuk yang tadi saya sampaikan, melepas, Tega, Mi. mendidik. Harus belajar tega. Belajar tega ya. Iya, kita harus belajar juga kan melepas anak. Aja perasaan hati kalau bisa dibohongin sih. Perasaannya di mana? Raja tega gitu. Yang harus belajar survive. Seperti itu. Belajar tega ya. Kalau yang nggak tega berarti Nggak dilepas-lepas, Mi. Kalau nggak tega terus Udah dari kitanya nggak kejauhan belajar lepas. pantau. Ya kita lepas gitu, tega lah. Tapi tetap aja hati lapar tapi dari jauh. Makanya kan belajar Balik tega lagi ya. itu namanya. belajar tega ya. Ketika anak kita mau memakai jas hujan, kelas 1 SD misalnya, ya, mau pakai jas hujan, kita bagaimana tuh? Membantu atau biarkan dia dipakai sendiri? Dipakai. Isi telat, Wi. Itu hal yang ringan sebetulnya ya. Hal yang ringan. Hal yang ringan. Untuk kemudian tadi kata Umi Rasa kita harus tega gitu kan. Tega dari yang kecil dulu maksudnya. Tega yang dari kecil dulu. Tega dari yang kecil dulu. Saya punya santri Al-22 tuh ya. Ketika ada daurah Quran, nginep ceritanya. Hujan, dia pakai jas hujan. Kelas 3 SD insyaallah. Itu mamanya sigap luar biasa. Ya, kasih sayangnya itu luar biasa. Sigap dipakein. Kemudian dilepasin juga. Iya. Ya, sigap sekali. Dan anaknya juga sepertinya nyaman-nyaman aja tuh dipakein. Kayaknya aku yang diceritain. Beliau dia ikut daurah Quran nginep. Oh, enggak. Maunya juga Dia ikut daurah Quran. Oh, enggak nginep sih, Abang mah enggak. Bukan juga. Ya dari situ saya hanya senyum-senyum aja sih ya, ngeliatnya senyum-senyum aja. Subhanallah, ini ibu luar biasa kasih sayangnya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ini menurut saya gitu ya, jika anak itu memakai sendiri, kemudian melepas sendiri, walaupun mungkin agak pasengsal dan sebagainya. Itu hal seperti itu mungkin awalnya nggak tega kan, kasihan harus rapi kan mau hujan gitu. Terus daurah Quran itu maksudnya untuk memisahkan mereka dengan orang tua kan supaya mereka mandiri. Biar mandiri ya. Mengajarkan mandiri. Ya. Tapi pada kenyataannya ketika daurah semua di drop, dianterin. Ini makanannya. Iya makasih. Ini anak saya gimana, nangis nggak? Waduh. Catet nih berarti. Kalau nanti daurah jangan comel gitu ya. Kita mau muslim ya. Udah nanti Ustazah, kalau kita ngadain daurah tidak boleh ada orang tua yang nge-WA ngasih makanan. Habis sudah dikasih makanan laju ngambek kayak mui. Ya jadi peran kita sebagai orang tua itu luar biasa gitu ya. Ada seorang ibu yang bertanya, saya nggak bisa nih ketika anak saya di sekolah saya telepon, kakak udah gimana, tanya sama gurunya. Terus kalau saya lagi pergi, anaknya masih ada di rumah, kakak jangan lupa makan dan sebagainya, selalu ditelepon, berapa menit sekali ditelepon gitu ya. Sampai anaknya, udah sih aku juga bisa kok sendiri. Itu SD kelas 2 diteleponin terus sama ibunya karena saking khawatirnya gitu. Ya wajar lah, namanya juga seorang ibu, dia ke Pandeglang, anaknya di rumah berdua sama adiknya gitu. Tapi kemudian kita ingat kembali bahwa tadi tuh ketegaan kita itu dibarengi dengan keimanan, ya. Ketegaan kita itu dibarengi dengan keimanan kepada Allah. Ya, bahwa mereka itu benar kata Ustadz Obi kan kemarin. Aku titipkan mereka kepadamu ya Allah, ucapkan gitu. Aku titipkan mereka kepadamu ya Allah, keselamatannya dan sebagainya. Berarti ini saya sebetulnya belum tega ya? Iya, saya bilang belum tega. Berarti saya harus lebih bersandar kepada Allah, ya? Harus lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itu aja ya umat fillah rahimakumullah. Ala kulli hal apa yang tadi saya ceritakan, saya sampaikan itu sebetulnya hari materinya mah cuma 4 tadi. 4 fase. Selebihnya adalah cerita-cerita aja gitu. Masing-masing kita punya gaya tips trik tersendiri dalam mendidik anak. Tafadholi, silakan. Yang penting tidak keluar dari syariat yang sudah Allah tetapkan. Syariat yang sudah Allah tetapkan. Bahaya mengintai anak-anak kita setiap detik. Setiap detik. Maka dari itu, tengadahkan tangan kita ya, dengan ikhlas untuk meminta kepada Allah, ya Allah, jaga anak-anak kami dari fitnah dunia sekarang. Jaga anak-anak kami dari fitnah yang memang luar biasa gitu ya. Fitnah mata. Sampai anak SD saja kan kita kemarin belum ada masalah ya. Hal-hal yang belum mereka pantas untuk diketahui, akhirnya mereka tahu. Sesuatu yang menjadi informasi kamar kita harusnya, tapi anak-anak sudah mulai tahu gitu, ya. Sudah mulai tahu malam pertama kayak gimana, sudah mulai tahu anatomi tubuh gitu. Iya Bu, ya karena walau bagaimanapun juga, iya sih untuk belajar, tapi iklan-iklannya banyak. Iya, iklannya itu. Iklan-iklannya banyak. Nggak bisa diblokir. Ingin lihat, dia ngebuka dan sebagainya. Mereka lebih canggih dari kita. Ya. Al-Qudah udah sering mengadakan parenting ya. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Ini sebagai bekal untuk kita. Tapi ketika di prakteknya kita yang langsung terjun ke lapangannya menangani anak-anak kita, maka campur tangan Allah yang harus kita kuatkan. Selain 2 tangan ini dan 2 kaki ini yang bergerak, plus ayahnya juga rangkul gitu, ayahnya. Jadi jangan sendiri nih maksudnya. Perlu kerjasama yang baik ya. Perlu kerjasama yang baik. Walaupun di perantauan kan gitu. Tapi tetap gimana Rais? Coba hafalan Qurannya sini ayah mendengar gitu. Lihat video call dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, masih. Ayo sharing Mazam sharing. Iya, bagian sharing ya. Kami harus ada tanya jawab. Iya, harus ditanya jawab. Jangan dibilangin ya kalau yang nanya dapat door prize. Minta masukan. Jadi kebetulan Mama kan sekarang ada di komite kelas 4. Kebetulan sebagai ketua, lalu kemudian ada orang tua murid istilahnya curhat gitu ya, bahwa apa namanya, anak kelas 4 sekarang ini kayaknya udah mulai semacam suka-sukaan gitu ya dengan dan saya juga kedengarannya agak shock gitu ya. Iya, kelas 4 gitu. Iya, inilah anak zaman now. Ya. Kemudian mungkin ada beberapa anak-anak di kelas yang belum oleh orang tuanya difasilitasi dengan gadget. Kemudian ketika difasilitasi oleh gadget, mereka tentu seperti kita ya, seperti membuat WhatsApp grup gitu kan. Ternyata setelah dicek sama mamanya di WhatsApp grup tuh komunikasi antara mereka itu kadang menggunakan bahasa yang kasar, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin karena sering nonton internet gitu kan, nggak terfilter gitu. Komunikasinya bahasanya kasar, terus ya mungkin udah apa namanya ya, ngomongnya ke arah-arah ya seperti pacaran, dia dewasa. Iya, dewasa dalam artian ini pacar aku, kamu nggak boleh rebut ya atau apa gitu kan, seperti itu. Nah mamanya karena shock akhirnya laporan gitu kan, minta tolong dong gitu kan, bilangin sama mungkin bu gurunya atau mungkin di share di grup kelas gitu kan, supaya mungkin mamanya juga orang tuanya tetap mengontrol anaknya. Kadang mungkin ada orang tua yang memberikan fasilitas gadget untuk anaknya, ternyata mungkin orang tuanya nggak lebih canggih dari anaknya. Kurang lebih misalnya anaknya mau protek password gitu kan, orang tuanya bingung nih gimana cara bukanya, atau mungkin dia nggak filter handphonenya sehingga anaknya bisa apa namanya membuka segala macam gitu. Kadang kita kan mau cari pahala sholat gitu ya, baru ngetik paha akhirnya keluar konten-konten yang berhubungan dengan paha misalnya, seperti itu kan. Nah itu seperti itu mungkin apa namanya, karena di sini mungkin masing-masing mungkin
perwakilan dari kelas-kelas gitu kan, dengan adanya permasalahan seperti itu mungkin agar bisa lebih waspada, atau mungkin dari komunitas sekolah mungkin bisa mensosialisasikan atau bagaimana gitu kan, seperti itu. Catat Bu Sekre. Mohon pencerahan atau mohon sharingnya gitu kan dengan yang lain seperti apa gitu. Apa hanya terjadi di kelas kami saja gitu, atau di kelas lain mungkin ada keluhan juga gitu saja. Kelas 4 ya. Ya kebetulan Kak C yang curhat mamahnya, tapi katanya kalau kata mamahnya, menurut laporan mamahnya di grup itu masuk juga teman-teman yang lainnya, dan nggak tahu kita dari kelas mana gitu kan, nggak sekedar kelas 4C aja gitu. Teman bawaan udah dari kelas 3 Mungkin saya juga gitu, seperti itu mungkin. Terima kasih. ya. Enggak. Ya nanti di catat sama Saya ikut ngobrol. kenapa? Saya orang tuanya Jelita Pasri Babe, kebetulan di sini juga mengajar kelas 4, mengajar di kelas 4 dan membantu kepala sekolah di bidang kehumasan. Jadi sebetulnya alhamdulillah ya kita bisa ngumpul di sini sekalian ngobrol, karena memang momen ini rada susah gitu untuk dibuat temuan-temuan yang terjadi di setiap kelas. Insya Allah itu ada catatannya Bunda. Kebetulan saya di kelas 4 dan memang ini faktor yang Bunda ceritakan tadi adalah salah satu faktor kenapa di Al-Qudwah tempo hari ada parenting dan ada BPI Keputrian yang akhil balik. Nah, salah satu kasusnya itu. Jadi walaupun kelas 4 pada Allah kelas 4 sekarang beda dengan kelas 4 saya dulu mungkin ya, yang masih polos gitu. banyak hal lah yang membuat mereka lebih berkembang, lebih mungkin selangkah lebih maju. Tapi ada beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan, betul. Jadi saya melihat polanya seperti pola-pola FTV, seperti pola-pola drakor. Mereka dengan bahasa-bahasa bestie, kemudian rebutan pasangan, padahal laki-lakinya enggak, bahkan ada anak laki-laki yang apa sih perempuan-perempuan ini gitu ya. Mereka bilang charming, itu anak kelas 4 bilang seperti itu. Iya, charming. Kita terima itu keadaannya, ya kita terima itu keadaannya seperti itu. Lalu solusinya seperti apa? Nah, terus terang solusi ini tidak bisa kita buat hanya di rumah atau hanya di sekolah. Di rumah aja deh pendekatan nggak bisa, karena memang komunitas mereka juga di sekolah. Atau di sekolah aja deh nggak bisa, karena memang pendekatan yang harus utuh itu memang di rumah juga. Pada saat parenting kita mendatangkan saat itu konsultan dari ABC apa gitu namanya, saya lupa. Beliau memang concern di bidang itu. Alhamdulillah saya waktu itu nemenin sambil sesi laki-lakinya habis, saya nemenin beliau gitu. Jadi berasa dapat kuliah gratis 1 jam. Itu kita bahas dari hasil kuesioner anak-anak kelas 4. Saya buka di sini, mohon izin ya. Sebetulnya ini nanti baru akan dibukanya ketika kita sedang menyusun tindak lanjut. Jadi setelah pertemuan yang BPI itu, kita data beberapa anak, temuan, fakta dan data untuk ditindaklanjuti dengan orang tua lagi. Gimana nih ramuannya nih gitu tuh, harus apa kita sama-sama. Jadi seperti itu Bu. Tahapannya memang sedang berjalan, tapi nggak apa-apa saya buka di sini. Sekolah itu dari yang pertemuan kemarin kita buka hasilnya. Kita itu sudah dipisahkan. Anak-anak yang kategori aman dengan anak-anak yang kategori tidak aman. Memang di situ mereka tidak menulis nama, tapi para pembimbing BPI tahu karena kan kelompoknya kecil seperti itu. Saat itu pertanyaannya, buatlah gambar manusia utuh, gitu ya. Bu, punten pisan gitu sebentar, apa namanya?
lanjutin yang ini dulu kali ya. Uminya takut mau ada acara gitu ya. Ada biar tanya jawab gitu. Ini kan menyampaikan program sekolah. Enggak maksudnya Saya nanti. menanggapi yang tadi, khawatir infonya. Enggak apa-apa. Ini mohon maaf ya, karena tadi Bunda membuka, jadi saya izin menanggapi Iya, oke. itu supaya Ada hubungannya, oke. ya, supaya informasinya utuh. Iya. Jadi karena memang kita ini ya couple gitu, kita nggak bisa sendiri, sekolah pun tidak bisa menangani. Bisa dilakukan kalau doanya ya, saya kurang paham, mungkin nanti dari Umi ya, doa seperti apa sih? Ya intinya doa untuk anak yang mengikat hati mereka gitu, membentuk kedekatan. Kemudian juga tadi yang saya dengar dari Umi juga kan kita bermain, berkomunikasi. Sebetulnya yang saya pribadi sebagai orang tua merasakan itu yang kurang. Saya sibuk dengan program kerja yang harus saya lakukan, lelah di rumah gitu kan, anak sendiri kadang masya Allah mereka bu gitu ya, kita masih begini aja kan bu gitu ya. Ya mereka akhirnya males kan, ya udah deh saya juga punya handphone, saya juga begini aman, saya ngerasa aman dengan pekerjaan saya yang selesai ya. Jadi mereka juga ngerasa ya udahlah, toh tidak ditanggapi juga gitu tuh. Ya mungkin itu. Tapi komunikasi seperti ini harus kita jaga supaya memang masalah dan dia selama kita hidup kan ya pasti ada aja gitu tuh. Ada solusinya. Mohon maaf agak panjang. Itu seperti itu. Mungkin ini bisa menambahkan ada doanya. Doa khusus gadget mah nggak ada kali ya, Mi. Doa Gadget kan dulu mah can aya gadget ya. Godaan setan kali ya, Mi. Apa nggak tahu lah aku. Sebenarnya suka Lihat HP itu tidak tertarik itu Mi. Maknya kayak tertarik. Mana begitu? Udah saya introspeksi, mungkin saya main HP tapi saya enggak, akhirnya saya coba, saya liatin, sini coba aslinya apa? Sudah dibalikin sama anak juga, mama juga main HP aja. Melihat grup WA aja gitu kan, nggak lihat macem-macem gitu kan. Tapi kan tetap aja mama juga pegang HP aja. Mau kita alasan apapun juga tetap aja pegang HP semuanya harusnya ya. Nah, udah kan selesai. Gak bisa. Tapi gak bisa. Ditiru dong. Kalau aku megang HP itu di jemuran. Kabur lah ke jemuran. Ente ketahuan, gak ketahuan. Nyaman apa? Berarti orang di kamar mandi. Kadang kalau lagi marah deh ya, ya coba kita berasin sehari kita nggak pakai HP gitu kan. Tapi ternyata banyak yang nyari itu. Iya, kerjaan apalagi ya. Apalagi kan suami masih kerjaannya mama. Kan dibilangnya kan pegang HP, jadi mama juga pegang HP aja. Lu nggak bilangnya main game aja, mama kan main game. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sebelum Jumatan. Jam berapa kan? Jam 11. Iya, Mi. Jam 11, Mi. Akhirnya jam berapa? Jam 11. Ini 10.20. Guru luar biasa. Guru ya. Saya bergabung di Al-Quduah itu tahun 95. 95 sudah bergabung di Al-Quduah. Aku SMP. RA, ya di RA. Kemudian masuk ke SMP Al-Quduah itu tahun kedua SMP Al-Quduah berdiri. Anak saya Inas angkatan pertama. Al-Quduah. Dulu memang masih so far so good-nya. Masih belum ada tantangan seperti ini. So far ini ya. Masih anak-anak itu dibawa ingat sekali sama Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng siapa lagi ya? Ya di Al-Furqon. Itu suka dibawa ke Baduy. Dulu belum ada FTP. Belum ada. Ya, ke mana? Ke Baduy terus ke alam dan sebagainya. Itu memang anak-anak sangat suka ya. Dia akan butuh eksplorasi fisik sebetulnya. Dari eksplorasi fisik itu dia akan mengambil hikmah di situ. Dia ketika ada gesekan sama teman di dunia yang dia nyata dia jalani, dia akan mengambil hikmah di situ. Apalagi kalau misalnya pendampingnya setelah ada kegiatan selesai ada evaluasi gitu kan. Apa nih yang kalian bisa ambil hikmahnya setelah dari Flying Fox? Menguji keberanian, Ustadz. Ya, apalagi kita harus safety, berarti dalam hidup juga kita harus hati-hati. Dari Flying Fox aja hikmahnya banyak banget gitu. Luar biasa. Ini Al-Quduah itu udah sedemikian rupa merancang ya Ibu ya, supaya anak-anak kita itu dibantu. Saya katakan dibantu, bukan menyelamatkan. Kenapa dibantu?
Karena Al-Qudah memang nanti ketika di akhirat guru-gurunya itu nggak ditanya sedetail kita para orang tua ya. Guru-guru hanya ditanya pada saat amanahnya dia saja. Tapi agama anak kita, baik buruk anak kita nanti yang stand di hadapan Allah. Tidak akan beranjak kaki kita kalau belum selesai pertanyaan dari Allah tentang anak kita. Anak kita bisa membawa kita ke nar atau bisa membawa kita ke jannah gitu. Itu yang tadi Ibu sampaikan tuh betul sekali. Permasalahan kita sebetulnya permasalahan bersama. Kita para ibu sudah kehilangan fitrah kita sendiri loh. Ya. Dan ini harus kita sampaikan juga ke para orang tua. Oke, kita sibuk. Tapi cari nafkah bukan apa namanya? Kewajiban kita. Bukan. Mindset itu harus dirubah. Pola pikir itu harus dirubah. Kita tidak wajib untuk mencari nafkah. Tapi gimana kalau sudah berkecimpung kayak saya gitu, menjadi PNS, guru, atau di kantor misalnya ya, kan ada amanah-amanah gitu ya yang harus dijalankan. Masa iya saya sudah nyemplung di situ atau kita sudah nyemplung di situ, sudah berkecimpung di situ, nggak juga amanah di bidang itu. Bagaimana menyikapinya? Sedangkan jam kantor lama, sampai jam 4 baru beres. Ya, guru juga walaupun apalagi SDIT ya sampai sore. Belum lagi tadi kata Ibu berkas, ngurusin saya bilang Kak Umi, ngurusin anak orang, ngurusin anak sendiri. Bingung. Anak orang terurus, anak sendiri. Mama, ya sebentar ini masih ada WA dari orang tua. Gitu ya. Itu dinamika itu udah kebayang sama saya. Ya, suatu perjuangan yang luar biasa tadi itu. Jadi komunikasi yang intens, komunikasi yang baik, ada komunikasi yang buruk ya Bu ya, ada. Ketika kita ngobrol sama anak itu nggak menanggapi, diem aja. Ya. Bukan berarti dia nggak mendengar dan dia tidak mengolah sebetulnya. Ketika anak kita tidak menanggapi, dia dengar dan dia mengolah. Tapi untuk merespon dengan mengeluarkan kalimat-kalimat itu terkadang anak kita tidak terbiasa karena apa, mainannya suatu benda mati gitu. Jadi speech, kemampuan berbicaranya, kemampuan mengungkapkan perasaannya, apa yang ada dalam pikirannya itu, anak-anak kita sekarang itu ada masalah gitu di situ. Nah, ungkapkan perasaan kamu apa? Kalau guru itu kan ada refleksi ya Bu. Ditanya, gimana setelah belajar hari ini? Kalau yang diem aja, seneng Bu, nggak seneng, nggak jadi masalah. Atau jangan-jangan ketika anak-anak kita merefleksi diri sendiri, kamu sih begitu gitu, dia nggak mau refleksi lagi nantinya, udah langsung di-judge duluan sama kita. Jadi tidaklah elok, tidaklah baik kita menyalahkan anak dengan permasalahan ini. Justru Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk muhasabah diri sendiri dulu, karena anak itu kan amanah ya, bukan aset. Amanah anak itu bukan aset yang tidak bisa di ada bahasa tuh, anak kita adalah aset dieksploitasi. Ya, dieksploitasi bukan. Dia adalah amanah dari Allah. Kadang saya suka nangis ya kalau memikirkan hal ini ya Bu ya. Nangis dalam diam gimana ya Bu? Nangis dalam diam keren banget kan? Tidak bisa melakukan apa-apa. Iya, nangis dalam itu. Kalau umat pilihan yang ada di sini adalah pilihan Allah yang bisa langsung ya struggle kita mau merubah diri kita dulu gitu. Sebagai orang tua pihak sekolah udah mati-matian berusaha. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ibu ya. Pihak sekolah, tapi kita harus merubah pola pikir kita, harus merubah mindset kita, harus mau capek, harus mau ngobrol sama anak lebih banyak lagi, mau main kuda-kudaan, gitu, luangkan waktu, main umpet-umpetan, misalnya ciluk bacaan. Saya sampai ngomong detail gini apa karena saya baru punya cucu ya? Iya, gitu. Ya, Masya Allah. Jadi anak-anak kayak Fadla aja, kalau misalnya diajak main-main begitu, usia 17 tahun masih senang, ya, masih senang. Apalagi anak-anak kita seusia ini gitu. Jangan sampai mereka kehilangan gitu ya, kehilangan momen-momen yang baik bersama kita para orang tua. Saya yang paling kecil kelas 6, paling kecil kelas 6 gitu.
sama punya grup WhatsApp juga, ya, punya Instagram juga. Alhamdulillah saya gaptek ini, alhamdulillah saya bawa HP, biasanya nggak bawa HP, ya karena bisa dihubungi sama Ami sayang. Ya. Nah itu bahasanya sama Bun, sama bahasanya goblok, astagfirullah, dan sebagainya, macam-macam bahasa-bahasa yang teteh ini bagaimana Instagram Umi, bagaimana ininya, Umi mah nggak bisa. Iya Mi, lihat ke atas, wah luar biasa kalimat-kalimatnya. Memang anak saya pada saat itu di grup itu nggak banyak komen gitu ya, yang banyak komen perempuan, memang betul, karena nanti di neraka kan banyak kita. Benar ya, banyak perempuan di neraka itu karena lisannya dari kecil aja udah kelihatan tuh ya, apa namanya, kemampuan seorang perempuan berbicara mengalahkan laki-laki, bet aja gitu. Kita kalau kesel sama suami kita mah banyak, suami udah Kecepatan cahaya ya Mi. kecepatan cahaya, Insya Allah. Jadi anak-anak saya pun tidak lepas dari hal-hal yang seperti itu, Ibu. Berbicara kasar, bahkan berbicara yang tidak pantas didengar gitu ya. Ketika itu terjadi, baik kita ada acara keluar sama keluarga, walaupun mungkin hanya sebulan sekali gitu ya, hanya sebulan sekali. Kemudian di acara keluar itu manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi jangan cuma makan, senang-senang pulang, udah gak ada hikmah di situ. Jangan. Ketika kita keluar rumah, mau outbound, mau ke Citaman, mau ke Cikole, mau kemana saja gitu ya, selama dalam perjalanan di area wisata, sesudahnya itu harus ada hikmah, harus ada pelajaran yang diambil. Capek nak, capek, alhamdulillah. Nanti kita akan lebih capek dari sini. Kalau saya gitu, kita akan lebih capek dari ini. Apa ini? Kita dakwah. Bahasanya udah begitu. Kita dakwah. Makannya jangan banyak-banyak. Kenapa? Nahan perut supaya jangan kekenyangan. Kenapa? Saudara kita di Palestina masih banyak yang kekurangan. Aduh ya Allah Mi. Galak banget ya Umi kalau jalan-jalan. Nanti mah kalau jalan ngomong sama Umi lagi. Ini irit. Irit apa sih? Dia sama Abi lah katanya. Abinya kan gak banyak bicara. Tapi saya pikir ketika kita para ibu sudah memberikan yang semaksimal mungkin, walaupun mereka nggak ada respon, mereka akan cerna, akan olah. Satu saat yang sudah tersimpan kebaikan itu di otak yang paling dalam akan muncul lagi. Yakin itu akan muncul lagi. Ketika ada anak kita tersesat salah jalan gitu ya, Allah akan munculkan lagi nasihat-nasihat kita yang dulu pernah mereka abaikan. Apa Bu? Ngomong aja, ngomong, bicara gitu ya, di momen-momen yang tertentu. Kalau laki-laki kata Aisyah Dahlan ya, kalau laki-laki biarkan mereka kenyang dulu perutnya katanya. Makan dulu, baru juga pulang sekolah belum kenyang perutnya. Udah kurang gini. Apa sih? Mama terus kalau misalnya betul-betul melakukan kesalahan yang fatal, dipeluk katanya ya, dipeluk tapi jangan tatap mata gitu. Kalau laki-laki nggak suka tatap mata, dipeluk. Tadi di sekolah kenapa nangis gitu, atau boleh tadi nangis ya, iya, gimana nangisnya, capek nggak, capek, terus nangisnya enak nggak kalau nangis, enak sih Mi, mengeluarkan emosi katanya. Oh ya udah ya, kalau saya tidak dulu nanyakan alasan dia nangis, kenapa dia nangis, kenapa dia bertengkar. Nanti pada sini baru kita ngobrol. Coba ceritain apa yang terjadi di sekolah. Tadi ngapain aja sih di sekolah gitu, sama guru. Itu kalau saya ngajar ke anak-anak tuh suka nanya, nah kamu pulang dari sekolah ngobrol nggak sama ibu? Ditanya nggak sama ibu kamu belajar apa? Mungkin boro-boro kami tanya. Saya terus balik sekolah, guys, itu semangko mah di dia. Anak didik saya Bu di sana di kampung Arakan, begitu. Makanya anak-anak SD di Al-Qudwa itu ibu-ibunya kan sebetulnya berpendidikan. Ya, saya yakin itu.
Kalau anak murid saya orang tuanya tuh nggak ada yang lulus SD, nggak ada yang lulus SD. Makanya tidak disalahkan juga kalau pikir mereka begitu. Yang ada dalam otak mereka cari uang buat makan. Gitu. Ada yang jadi tukang ojek, guru dan sebagainya. Kalau kita enggak, saya yakin insya Allah. Jadi dengan sekian persen orang tua yang berpendidikan, tetapi jumlah masalahnya lebih banyak. Kenapa? Karena kitanya terlalu mempercayakan semuanya kepada sekolah, akhirnya mengabaikan fitrah kita sendiri sebagai seorang ibu. Ya, fitrah kita sebagai seorang ibu. Robbi habli minas sholihin. Ibu bacakan Al-Fatihah ya buat anak-anak kita. Setiap sholat, lagi di kendaraan, lagi nyetir, khususan ya Neng Zalfa binti ayah barakatil umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang kita mau? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Bacakan Al-Fatihah supaya Allah berikan kelembutan hatinya, Allah berikan hidayah. Pertama itulah minta pertolongan kepada Allah. Itu sampaikan juga nanti di grup WhatsApp orang tua. Pertama, dekatkan kita para orang tua kepada Allah. Tumbuhkan fitrah kita sebagai seorang ibu. Apa fitrah kita? Ya jaga anak-anak, didik anak-anak, ngobrol sama anak-anak dengan bahasa yang baik, santun dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, misalnya batasi tega tadi kata ibu ya. Kita ibu seorang ibu harus tega untuk mengambil HP. Bahkan kalau bisa membatasi HP, dan saya sangat kecewa ketika ada anak-anak yang sudah dikasih HP gitu, di usia SD. Banyak ya korban kemarin ya betul. Harinya ini sudah terjadi ya ibu-ibu ya. Tadi kata ibu juga betul, sangat betul sekali. Tidak bisa menyalahkan siapa-siapa juga, tapi ayo kita introspeksi ya, introspeksi dulu kepada diri kita sendiri sebagai seorang ibu. Kemudian banyak-banyak mengikuti kegiatan parenting, banyak-banyak kegiatan parenting. Terus kalau ada FTP sama BPI, anak-anak dipus untuk ikut. BPI ikut, BPI, FTP ikut. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang memang menguras energi dia, ikutkan saja gitu. Jangan takut kotor, jangan takut capek, jangan takut ya gitu. Yang laki-laki futsal, main bola dan sebagainya silakan. Yang putri, ayo nanti kita masak-masak ya di rumah Bu Zalfa, anak-anak kelas 6. Masak-masak aja nggak apa-apa. Oh ya nanya Bu, dapurnya kotor kan? Mereka yang kupas bawang sendiri, maunya apa silakan. Capek guys. Misalnya. Jadi doa bisa kita cari di berbagai sumber ya ini ya, dari berbagai sumber. Mangga, doa-doa yang terbaik itu banyak. Amal surat jangan sampai lupa. Insyaallah. Pagi dan Petang. Itu kekuatan kita. Di situ kan ada banyak doa-doa untuk mendoakan keluarga kita juga. Anak juga dibiasakan membaca surat. Ya, anak juga dibiasakan membaca supaya hatinya lembut. Ya, tahu waktunya baca, kapan, bahkan baca bareng. Bagus ibu ya, baca bareng. Anak saya bahkan Rashid tahunya lama surat dari Palu. Bukan dari Umi. Bukan dari saya, dari Palu. Rashid disuruh ngapalin ya. Mi boleh sesi tanya jawab ya Mi? Ya. Boleh. Sok, mangga ada yang mau tanya jawab 3 pertanyaan, ada door prize. Kalau nggak ada yang nanya, hak mutlak buat host ya. Hadiahnya. Ayo mangga, ada yang mau bertanya? Saya kan Mau dapat door prize ya? bukan door prize-nya ya. Iya. Kan bilang gini, Ngambek kalau dia. anak saya itu yang serius kan? kecil ini kalau disuruh sholat, disuruh tar dulu, saya bilang sholat dulu.
Dia bilang gini, suka marah kan? Dia bilang gitu, kenapa sih kalau sholat itu mesti tepat waktu, kenapa sih? Katanya gitu kan. Saya bilang, sholat itu kunci surga, saya bilang. Baca Al-Quran itu nanti itu yang membuka pintu. Oh begitu, ya udah deh. Biar ada nanti yang megang kunci surga, saya bilang gitu. Jadi apa yang jawaban saya itu yang gimana neranginnya ke dia gitu. Kenapa sih mesti tepat waktu? Kenapa mesti tepat waktu kan gitu segala. Udah dijawab. Ya, saya bilang gitu. Itu kunci surga, Dek. Nanti yang ngebukainnya itu ketika kita tilawah baca Al-Quran. Oh begitu. Ya udah. Nanti dia bawa kunci surga. Ya udah mau sholat katanya gitu. Setelah itu sholatnya seperti ya. Kadang-kadang kalau lagi terlena main sama teman-temannya Asal itunya aja. kalau dibilangin gitu baru dia lari, tapi kalau udah lagi main di luar Makasih ya. begitu lagi gitu. Cuman kan kita nggak jangan bosen gitu ya. Kalau soalnya kan kalau anak di los juga ngelos kan gitu. Kelas 4 ya. Terus kenapa baca Al-Qurannya salah sedikit aja nggak boleh gitu kan? Kenapa baca Al-Quran salah sedikit nggak boleh? Cuman bisa neranginnya beda dengan baca ABCD. Kalau Al-Quran itu ya memang diturunkan sama Allah itu benar-benar harus dibacanya benar gitu. Karena itu nanti yang bukan pintu surga. Nanti selanjutnya bertanya ke sekolah ke guru tahfiz ya. Jadi yang simple aja jawabannya. Iya, sering aja. Banyak yang sudah Diulang Maya. tapi selama 3 tahun dia cuma 11 ambil casan. kemarin gara-garanya pas ke tingkat 2 itu kelas 8 ya 7 selama 7 bulan dia di rumah daring, otomatis saya kenalkan HP lagi. Jadi pas dia sudah mengenal HP lagi, pas sudah mulai masuk tuh ya kelas 9 itu sepertinya dia mulai apa sih berubah, yang tadinya semangat untuk menjadi hafiz Quran gitu ya. Jadi untuk fokusnya itu susah kata dianya. Dulu kan targetnya itu 1 halaman 1 hari. Sekarang katanya terus apalagi mendekati mau akhir ini targetnya 1 juz 1 hari. 1 juz setengah 1 hari. Dia cuma bisa 1 juz sehari. Itu pun katanya Mi susah ya fokusnya. Hafal sudah hafal, tapi yang sudah dihafal lupa lagi kata dia. Nah gitu, terus katanya nggak mau lanjut di situ lagi. Nah saya gimana gitu ya? Ya gimana caranya supaya anak itu punya punya semangat lagi gitu kan. Pas saya tanya juga waktu di rumah sama adiknya, emang Teh Agni main HP suka di kamar aja. Memang dia anaknya pendiam. Terus saya pun terlalu sibuk gitu ya. Emang suka apa aja? Katanya suka nonton drakor, katanya oh drakor doang gitu ya. Jadi dia susah fokusnya gitu. Terus makanya saya pengen gitu supaya anak saya itu tertarik lagi gitu, semangat lagi gitu, seperti teman-temannya. Memang dia pernah ada fokus katanya, kenapa tidak dari dulu katanya belajar itu hafalan gitu. Jadi emang teman-temannya mengejar berapa halaman sehari, dia cuma selesai targetnya 1 halaman sehari. Jadi alhamdulillah sekarang walaupun cuma 11 juz tapi menurut saya sudah hebat gitu ya dalam 3 tahun itu gitu kan. Tapi teman-temannya banyak yang sudah sampai habis gitu 30 juz gitu, dalam 3 tahun itu. Jadi gimana caranya dia kekeh tidak mau sekolah di situ lagi, katanya malah mau lanjut ke sini tapi full day katanya. Kalau full day kan tantangannya sama saya lagi nanti. Untuk mempertahankan hafalannya itu kan susah gitu, apalagi kenal dengan apa gitu kan. Ya, jadi bagaimana caranya supaya misalnya kalau misalnya anak yang nggak mau boarding tapi dia tetap istiqomah untuk melanjutkan hafalan gitu ta. Bagaimana itu? Apa saya harus bagaimana? 2. Soalnya sekarang kan udah kelas 3, insya Allah SMA-nya nggak tahu nih, saya belum menentukan pilihan gitu. Walaupun dia pengennya ke sini lagi, nggak apa-apa, tapi pengen full day. SMP-nya di DKM. 2 penanya dulu kali ya Mi. Ya. Tadi yang pertama dari Mama Azam. Itu mau dijawab. Kumaha? Mau di. Iya Ibu, izin duluan ditunggu Bu Imas. Hari Senin kita ada Suruh anak-anak. Hari ini pembekalan untuk apa namanya materi literasinya. Apa dia? Saya masih pengen lama-lama di sini sambil ngobrol bareng. Mudah-mudahan ya saya pamit dulu. Bu Rizi.
Ya makasih banyak Bu Guru. Ini ada door prize buat komentator terbaik dan penanya terbaik. Boleh pilih, boleh pilih. Ala kadarnya Bu Guru. Boleh pilih. Yang mana ya? Saya ambil botol apa ya? Apa-apa. Isi sendiri airnya. Lagi program hidrasi soalnya. Mangga tuh Sadana tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Hasan sekalian Waji itu deket. Itu ngambil tuh. Nanya tuh. Oke, sambil boleh dijawab Umi, mangga. Mama Azam nih mau dijawab. Sebetulnya bukan nanya ya Mama. Oh iya ya, apa ya? Sharing kali ya. Cuman ya tadi ya kalau yang mau saya tanyakan itu doanya kalau anak-anak itu supaya hafalan Al-Qur'annya nambah terus tuh doanya apa sih? Kayak anak saya yang gede kan itu kemarin udah juz 28 aja, juz 28 dari 30 ya. Itu susah banget gitu. Bismillah, yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau anak kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, kita jangan ambisi. Kita jangan terjebak oleh ambisi diri kita. Bagus sih jadi anak menghafal Al-Quran, tapi kita berambisi anak-anak itu harus target sekian-sekian juz. Pribadi saya tidak mentargetkan mereka itu. Saya bilang ketika kamu bersusah payah berinteraksi dengan Al-Quran, banyak kesulitannya, disitulah Allah lebih memilih berlama-lama dengan kita. Jadi ketika anak yang pertama sekian tahun, anak yang kedua sekian tahun, ya, dan itu capaian rahmat dari Allah, izin Allah, dan itu adalah usaha mereka. Dari saya pribadi tidak ada target. Bahkan ketika anak saya yang nomor 3, dia sekolahnya di SD negeri, itu nggak ada target nih, nggak ada target. Tapi yang saya lakukan adalah memantik motivasi mereka sekecil apapun gitu, memantik Noel istilahnya gitu ya, Noel bahwa kita itu memang hidup berdampingan dengan Al-Quran. Adapun mereka nanti mau menghafal atau tidak gitu ya, itu pilihan mereka. Nih saya membaca dulu, baik baca aja dulu, baca yang banyak, lancarkan dulu, tilawah dulu, bagusin dulu. Ngapain nanti? Baik, nggak apa-apa, ngapainnya nanti sesekali ditegur, udah siap? Ya Mi udah siap, ngapal. Tapi baru sekian ayat, nggak apa-apa, sekian ayat, tapi istiqomah. Allah lebih menyukai amalan yang istimrar dan istiqomah daripada banyak-banyak kemudian berhenti gitu. Ya. Kemudian satu itu yang harus kita tanamkan ya, nggak boleh ada ambisi, tidak boleh ada ambisi karena Afwan Jidan, kita manusia harus tahu letak lemah kita ya. Kita tuh senang dipuji sebetulnya, senang dipuji. Banyak pujian yang kadang-kadang melukai amalan kita gitu ya, melukai amalan kita. Niatnya mah udah benar nih mau mengantarkan anak-anak kita jadi penghafal Quran, tapi karena nih hebatnya bukan nggak ada kata hebat mungkin ya. Subhanallah, anaknya udah jadi penghafal Quran. Subhanallah padahal. Ya, khawatir ya, Bu. Padahal yang mujinya pakai Subhanallah, anaknya udah penghafal Quran, Masya Allah, anaknya udah jadi penghafal Quran ya. Kita ya merasa itu pertama luruskan niat dan hati-hati. Ria itu seperti batu hitam, nah semut hitam nempel di batu hitam di malam hari. Semut hitam nempel di batu hitam di malam hari. Hati-hati, luruskan niat karena Allah. Kemudian setelah itu dampingi anak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Saya bahasanya selalu berinteraksi karena menjadi hafiz itu tidak semata-mata menghafal, Bu. Enggak. Ya. Dia membaca saja sudah jadi hafiz. Hafiz kan menjaga Al-Quran ya. Dengan membaca yang baik saja, rutin, dia sudah punya waktu-waktu rutin untuk membaca Al-Quran, dia sudah jadi hafiz, penjaga Al-Quran. Kemudian bagus nih kakak bacaannya udah oke. Tambahkan yuk ngapal. Mau ya, boleh ya. Mau ngapalnya mau di mana nih? Di Saung Neng Mela. Oke, kita ngapal di Saung Neng Mela. Keluar duit dulu kita. Ya, boleh. Hafalan perdana misalnya.
ditungguin sama kita. Setor. Gimana rasanya? Capek nih? Baik, capek. Nggak apa-apa, istirahat dulu aja. Tarik nafas, minum yang banyak. Jadi ada stimulus, ada stimulus. Kemudian kalau lurus niat, dampingi anak, nanti kita yang mendampingi itu berarti juga kita lihat ya capaian-capaiannya. Tanpa sadar ternyata mereka udah banyak menghafal tuh. Nah, khusus untuk anak Umi yang mau ke SMA gitu ya, kalau dia milih full day, dia harus cari komunitas yang memang menjaga hafalannya bersama teman-temannya. Nggak apa-apa mau full day, kalaupun kita arahkan boarding dia tetap nggak mau. Pesan saya jangan sekali-kali memaksakan. Oh gitu. Fatal Bu. Fatal Kadang kan pengen maksa tuh, pengen karena untuk hal baik gitu maksudnya mami, tapi nggak boleh tetap. Hal yang baik, betul, hal yang baik. Memaksakan dalam arti gini loh, ini kan anak Umi kan udah punya pilihan sebetulnya, ya sudah punya pilihan kan. SMP mau SMA, dia harus sudah bisa mandiri kan ya, yang tadi saya sampaikan di fase yang keempat itu. 15 tahun namanya. Dia sudah harus bisa mandiri, sudah harus menentukan jalan hidupnya sendiri, sudah berani ada pengaruh dari kita, udah berani gitu. Maksudnya keluar dari pengaruh kita, sudah berani. Kata siapa? Sayyidina Ali atau siapa? Jangan bawa nama bapakmu gitu kan. Ih, bapak saya gitu. Jangan, kamu ya kamu gitu. Buktikan kamu itu bisa berdiri di kakimu sendiri. Jadi nggak apa-apa mau full day, tapi kemudian untuk menjaga hafalannya, nanti Uminya juga bolehlah sekali-kali di sela-sela kesibukannya, yuk sini start sama Umi, atau start sama adik, atau start sama ayah. Juga janjinya gitu. Minta GR aja sama ibu, hari berapa saya setornya. Ya, tapi setornya berapa tapi masuk dipaksa. Ayo apa setor. Tapi kemudian dia harus punya teman, ya, punya teman komunitas. Kalau di saya itu ada anak seorang guru yang keluar dari pesantren Qur'annya di Pandeglang. Kemudian dia Hafiz Teh Inas, anak saya yang pertama. Jadi storynya ke Teh Inas setiap pada maghrib, terus ini juga kok via telepon juga storynya. Ya, kemudian dipantau sama Teh Inas capaian-capaiannya. Kalau lagi down dikasih motivasi juga, jadi teman curhat juga gitu. Ibu, kalau anak kita mau jadi hafiz Quran itu pendukung-pendukungnya itu harus kita perhatikan ya. Jangan semata-mata ngapal gitu istilah bikin anak stres. Nggak bisa. Ya, pendukungnya juga harus diperhatikan gitu. Karena kita kan yang perempuan apalagi ada banyak meloknya, misalnya ada banyak bapernya gitu. Perasaan saya lihat Dede belum setoran lagi loh, setoran dulu. Jadi kan ketemu kasih ibu gitu kalau belum setoran ya hari ini ya setoran, perasaan ibu kan nyetor-nyetor mulu. Takut ketemu emaknya loh. Gitu. Ya, fitrah mereka sebagai wanita juga mesti diperhatikan gitu. Insya Allah kalau misalnya mereka udah ajik, udah nyaman, ngapa juga tanpa disuruh. Pengalaman saya gitu. Ya, Teteh Iya yang ketiga tanpa disuruh ya ngapal aja. Sekarang memang bermasalah dengan HP-nya. Pernah ketahuan sama adiknya jam 1 masih main HP Malam. Iya, anak saya nomor 3 15 juz. Jam 1 masih main HP. Terus main HP-nya, wih adiknya hebat. Ternyata benar kata ibu tadi, perempuan itu lebih canggih main ML ya. Gitu. Kalau saja saya bisa main ML ya, saya tandingi gitu. Misalnya Bu ya, alhamdulillah nggak bisa gitu. Itu sampai generasinya sampai yang ngegedor itu ya. Kamarnya. Wah, ya berisik gitu. Ternyata jam 1. Ya luar biasanya. Umi mah pilih kasih. Kalau sama Teh Iya aja, baiknya lembut-lembut. Apa lembut maksudnya? Kasih taunya lembut-lembut gitu. Sama Dede aja, gitu. Pendapat dia, ya, kesimpulan dia. Besoknya, Dek, Umi mau ngomong ya, mau ngobrol, dia udah tahu. Duduk, akhirnya ngobrol manfaat HP apa. Gitu. Kemudian, kalau saya selalu berpatokan Nabi kepada Rasulullah ya. Rasulullah kan qudwah hasanah yang terbaik. Nabi itu suka begadang nggak nih? Ya. Kalaupun misalnya begadang, ada urusan yang sangat penting. Dan itu pun
membahayakan tubuh. Jadi dari kesehatan dulu, nggak langsung yang Allah masuklah nanti masuk neraka. Oh, jangan lagi. Langsung takut. Irasan itu yang paling Enggak, gampang. tapi dibawa ke kesehatan dulu. Susah tidur nantinya berefeknya nggak baik buat kesehatan, buat kejernihan otak juga gitu. Terus nanti bagaimana dengan sholat tahajudnya, masih suka kelewat? Iya, karena apa? Dia nanti yang mencari sendiri kesalahannya. Jadi ngobrol, Dipancing ya ngobrol sama anak gadis, anak perempuan mah harus hati-hati gitu. Ya akhirnya dia tidur, bukan tidur, kepalanya di pangkuan saya, merebahkan diri, istighfar yang banyak. Saya bilang, ya Allah, ini konsekuensi saya untuk membuat anak-anak itu dekat dengan Al-Quran, hobi-hobinya gitu kan, kesukaan-kesukaannya yang memang melampaui batas itu kita stop gitu. Hobi-hobinya melampaui batas, ya hobi sih main game ya, sampai mau jadi gamer sih. berubah haluan, nggak adanya Hafiz menjadi gamer aja. Apa sih bilang jadi gamer lebih bermanfaat nggak jadi ya. Jadi anak-anak kita itu nanti Bu arahkan untuk bermanfaat untuk umat ya. Harus itu. Kalau yang pendiam gimana tuh? Kenapa? Kalau yang pendiam menggalinya itu gimana? Kalau yang pendiam Ibunya yang lebih paham dari tahu sepertinya ya bagaimana tips dan coba. Tapi dia diem gitu kan. Emang soalnya dulu waktu itu anakku waktu masih SD dia senang bercerita. Saat senang bercerita sama dia suka dikat. Udah intinya aja apa? Berarti beritahu lu. Karena kan saya ngerasa gitu ya waktu teh benar-benar terbagi-bagi gitu. Udah minta maaf belum sama anak kan? Itu yang harus diiniin. Iya. Banyakin me time berarti banyakin me time dulu. Anak yang di pondok dulu, makanya pas melihat diri Diri sendiri ya. itu makanya pas emang dia masuk pondok juga inan sendiri gitu ya. Cuma pas kemarin pas dari itu pas saya ngeliat aneh gitu ya, berubah gitu 2 hari sih dalam seminggu pertama di kamarnya masih pas kesini Masya Allah jadi kembali lagi ke putur gitu kan. Ya jelas saya marah gitu. Saya tanya kenapa, masalahnya apa, dia diem. Kalau pengalaman saya sih dari kalau ngelihat dari diri sendiri kita ngerasa salah ya, nggak ada salahnya juga ibu minta maaf kepada anak. Sering saya juga kalau itu sama Aca itu sering ya, gini gitu. Tapi pas kemarin pas dia bilang, Bu saya nggak mau buat dia lagi, ya sudah yang penting kayak Agni bahagia. Sebenarnya saya bilang begitu, nggak pernah masain, pas saya ngerasain teh ya. Itu mah terlalu saya paksakan memang. aku kalau ulangan, kalau Cici udah nyerah ya udah saya Cici bahagia. Yang penting aku kalau bahagia. ya luar biasa kan manusia itu kan. Kalau taubat ada tiga ya Bu, 3 persyaratan ya. 1 mengakui jujur gitu ya. Iya, Karena kan kita susah kita tuh apa? untuk jujur mengakui diri sendiri, Iya. menyesal, tidak mengulanginya lagi gitu. Kan kalau taubat itu kan harus 3. Sebagai manusia juga harus senantiasa bertaubat ya. 5 menit lagi. Iya, 5 menit lagi ya. Bertaubat dengan apa yang sudah kita lakukan sama anak. Taubatan nasuha. Luar biasa kalau ibu sudah mengakui ya, itu di hadapan Allah itu luar biasa, jadi poin plus ya. Masya Allah. Ketika anak kita menjadi pendiam, ada anak pendiam nomor 2. Sebetulnya dia pendiam. Cupu apa cupu? Culun. Culun punya. Ya. Polos. Cupu waktu SD-nya nggak mau ngobrol, nggak mau komunikasi, di kamar aja. Pak sama Pak Eko lebih tahu di sudut kelas aja. Sama aja udah. Ya, selalu di belakang. Kemudian kalau di Gabung sama teman-temannya. nggak suka gabung sama abinya. Kalau kita tolong ke warung nggak pernah mau sama sekali. Tapi sekarang malah kebalikannya. Umur 13-14 tahun dia udah bisa belajar, kan? Dia udah pergi kemana-mana sendiri. Kitanya harus banyak ngobrol. Saya juga istighfar, ngakuin kesalahan. Kemudian ketika dia tidak respon, kita cerita aja, nggak apa-apa. Teteh, tadi Umi dari sekolah begini-gini loh, dia diem aja Bu. Emang enak dicuekin? Mama mah ngobrol sama meja gitu masih ada. Oh. Ngobrol sama meja itu dari tadi kecil baik. Cepruk baik gitu.
nggak bilang saya ngomong sama meja enggak. Anaknya perasaan. Tega bu ini bu. cerita masih aja cicing baik mau Aja. Tapi sekarang ketika tiap malam saya juga minta ampun sama Allah, minta Allah membalikan keceriaan anak saya gitu ya. Ya alhamdulillah ketika dia gabung dengan komunitas yang dia sukai, mulai ketemu tuh ininya chemistry-nya bersama teman-temannya gitu ya. Dia bisa ternyata dia bisa memimpin, ternyata dia bisa ini, terus mendampingi. Tidak ada kata lelah untuk mendampingi anak-anak kita apapun karakternya, mau pendiam, mau aktif gitu ya, mau apa. Benar kata Umi Rosan, kita yang lebih tahu celah anak kita itu di mana gitu. Ya, celah anak kita, insya Allah dengan kita yakin pada diri sendiri, mau munculkan fitrah kita sebagai seorang ibu, yang paling utama memohon kepada Allah, pertolongan Allah, udah. Tidak ada masalah yang berat sebetulnya. Yang ada adalah iman kita yang Ringan. ya. Itu jadi semangat buat ibu-ibu komite. Ketika nanti ada masalah tentang anak-anaknya, semuanya berawal dari kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Ada siapa di rumah? Ada anggota keluarga, ibu, bapak, kakak, adik, nenek, kakek, semua itu kan anggota keluarga. Di rumah itu peradaban dimunculkan. Miniatur dari peradaban. rumah. Jadi baiti Jannah. Di surga tidak ada omongan-omongan yang melampaui batas, tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia. Maka ciptakan itu di rumah kita, maka akan ada baiti jannah. Di surga itu ada banyak ramah tamah, senyum dan sebagainya, ya. Tidak ada kebencian, tidak ada dengki, hasad, iri. Maka itu munculkan di rumah kita. Maka sudah jadi baiti jannah. Susah bu, ya susah memang. Tapi Bismillah, Bismillah. Gak boleh bilang susah katanya Mi. Jadi ya betul. Jadi Misalkan kita pengen begini, pasangan kita ya. saya pengen lepas wifi, suami nanti ayah yang bayar. Gitu sampai bilang ini wifi anak kan sudah pada ini yang ke satu sudah pada boarding juga, kedua tinggal yang bungsu doang. Udahlah ya kita nggak di kantor juga ada wifi, udah kita lepas aja wifi, ntar ayah yang bayar. Karena di ujung-ujungnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menjanjikan kita akan bertemu dengan sanak keluarga kita, cucu kita, orang-orang terkasih kita. Bapak kita seperti itu pasti mau. Tapi perjuangannya harus dari sekarang. Nanti indahnya akan didapat nanti ketika Allah menjanjikan. Janji Allah itu pasti benar. Janji Allah kita akan berkumpul dengan keluarga kita di surga. Amin, Allahumma amin. Ya oke. Dicukupkan aja mungkin ya, ya. Udah. Kata Umi juga harus tega kita ke anak. Tapi kadang namanya seorang ibu, bapaknya yang gimana nih pegang ke anak ibu Maya ibu mah sekali cikan loh. Ibunya mah suka marahin anaknya, bapaknya marahin anaknya nggak boleh. Emang. Oke, kita cukupin kayak alhamdulillah kajiannya masya Allah daging banget ya Mi. Materinya luar biasa. Intinya tuh sebenarnya ya ada kata-kata yang benar-benar saya noted banget Mi. Rumah itu miniatur peradaban. Oke. Dan apa namanya yang paling merubah itu kayaknya ibu ya Mi ya, yang paling berperan ya. Jadi intinya tuh harus jadi happy wife biar jadi happy life. Happy life. Iya kan, happy life. Coba kalau emaknya lagi galau kan di rumah berantakan semua kan nih. Ya kan? Betul, banyak pendukung. Ini direkam biar nonton ya Bi. Ya udah, ya oke. Alhamdulillah. Jazakillah Umi untuk ilmunya gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat hari ini. Dan pahalanya juga bisa mengantarkan kita semua untuk meraih ridhonya dan mendapatkan jannahnya untuk kita semua bisa berkumpul kembali di surga.
karena janji Allah itu pasti ya Mi. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua di sini diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah. Dan terima kasih untuk semuanya, terutama untuk Umi, untuk Ibu Ketua Komite, dan untuk ibu-ibu semuanya yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang udah dapat door prize udah ya? Udah. Yang belum? Yang belum saya. Oh iya, boleh ambil satu. Sama Bu Haji terurusan ya. Oke. Ya, makasih banyak. Sekian untuk kajian komite dari kelas 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.